Kiai merupakan gelar kehormatan yang umumnya diberikan kepada para ulama atau tokoh agama Islam terutama di Indonesia. Gelar Kiai mencerminkan kombinasi antara otoritas keagamaan, pengetahuan yang mendalam, dan peran sosial dalam masyarakat. Individu yang memegang gelar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan dan memelihara nilai-nilai Islam serta membimbing umatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Inilah 5 kiai paling sakti di Pulau Jawa. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Lima, Gus Maksum. Gus Maksum Jauhari atau dikenal sebagai Kiai Maksum adalah tokoh penting di tanah Jawa. Ia ahli dalam ilmu kanuragan dan jadi pendekar terkenal. Selain mengaji kitab kuning, Gus Maksum juga mahir dalam seni bela diri atau silat. Ia memimpin pondok pesantren Liborio di Kediri, Jawa Timur. Menurut buku antologi sejarah NU, Gus Maksum sering berkelana untuk belajar ilmu silat di berbagai daerah di Pulau Jawa. Pada masa dewasanya, Gus Maksum menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilannya yang khas dengan rambut gondrong, jenggot, dan kumis panjang, bersarung, memakai bakiak, berpakaian sederhana, dan tidak makan nasi semakin menegaskan kehebatannya. Kisah kehebatan Gus Maksum mencakup rambutnya yang tidak bisa dipotong, kemampuannya menyemburkan api, melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, kekebalan terhadap santet dan senjata tajam, serta kemahirannya menaklukkan jin. Namun pada 12 Januari 2003, Gus Maksum meninggal di Kanigoro. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di sebelah barat Masjid Lama Pondok Pesantren Lirboyo. Meskipun telah tiada, Gus Maksum tetap dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. 4. Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas Buntet, pahlawan kuat dari Cirebon, adalah sosok paling sakti di tanah Jawa. Beliau berperan dalam perlawanan melawan penjajah Belanda, menginspirasi semangat kepahlawanan. Kiai Abbas adalah anak dari seorang ulama NU, sehingga bakat dan kekuatannya diwarisi dari ayahnya. Beliau lahir pada 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 25 Oktober 1800 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Kakeknya adalah pendiri pesantren Buntet di Cirebon. Dalam masa muda, Kiai Abbas mengembangkan pengetahuan agamanya di berbagai daerah tanah Jawa, termasuk Jawa Tengah, Tegal, dan Jogja. Ia juga belajar di Mekah bersama Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdillah Surabaya, dan Kiai Wahab Casbullah Jombang. Sebagai seorang santri yang sudah dewasa, Kiai Abbas ditugaskan untuk mengajar orang-orang Indonesia yang tinggal di Mekah. Ilmu kanuragan dan bela diri menjadi fokus utama di pesantren Buntet yang dipimpin oleh Kiai Abbas. Dengan mengajarkan ilmu kanuragan, pesantren Buntet menjadi pusat perlawanan umat Islam melawan penjajah, bergabung dalam barisan Hizbullah untuk memerangi penjajahan. 3. Kiai Amin. Kiai Amin, kiai paling sakti di tanah Jawa, memiliki karomah luar biasa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak hanya mahir dalam ilmu agama, tetapi juga sangat ahli dalam ilmu kanuragan dan silat. Kiai Amin belajar dari ayahnya sendiri, Kiai Irsyad, yang wafat di Mekah. Beliau lahir pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau tahun 1879 Masehi di Mijahan, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon, Kiai Amin termasuk Ahlul Bait, berasal dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain menjadi utama, Kiai Amin juga dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa, seorang pendekar yang mahir dalam ilmu bela diri dan kanuragan. Dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon turut mengirim laskar ke Surabaya. Kiai Amin bahkan ikut serta dan berusaha mengumpulkan dana untuk biaya keberangkatan. Bagi warga Nahdliyin, Kiai Amin dikenal sangat legendaris. Dikisahkan bahwa dalam perang di Surabaya, beliau tidak terkena senjata atau peluru saat bertempur. Bahkan kabarnya, Kiai Amin tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali.
2. Kiai Hamid. Kiai Hamid, kiai pemberani asal Pasuruan, adalah salah satu yang paling sakti di tanah Jawa. Beliau memiliki karomah luar biasa yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid diundang untuk bergabung dengan partai pemerintah. Meskipun beliau ramah dan menyambut baik undangan tersebut, saat surat persetujuan masuk partai disodorkan bersama pulpen, Kiai Hamid menandatanganinya. Anehnya pulpen tersebut tidak bisa menulis, tidak keluar tinta. Walaupun diganti dengan pulpen lain, tetap tidak ada tinta yang keluar. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tidak setuju untuk masuk dalam partai politik. Sebagai seorang kiai, panutan yang sangat disegani, beliau tetap setia pada prinsip-prinsipnya. 1. Kiai Abdurrahman Wahid. Gus Dur, nama akrab dari Abdurrahman Wahid, adalah sosok kiai hebat dari tanah Jawa dan merupakan bagian dari NU. Beliau juga pernah menjabat sebagai presiden keempat Indonesia. Menarik bukan? Meskipun penglihatan Gus Dur tidak normal, beliau tetap menjadi kiai ternama di Nusantara, bahkan dikenal hingga ke luar negeri. Sebagai seorang kiai yang dianggap sakti, Gus Dur dikatakan memiliki karomah. Salah satu cerita menarik datang dari Khoirul, sopir pribadi Gus Dur. Suatu hari, ketika mereka berada di Majenang Cilacap, Gus Dur menyadari bahwa ia harus pulang karena ada tamu yang harus ditemui pada pukul 1 siang. Tanpa ragu, Khoirul langsung memutar arah dengan mobil rombongan di belakangnya mengikutinya. Meskipun harus mengejar waktu, Gus Dur ingin sampai di rumahnya di Ciganjur tepat waktu. Dengan jalanan yang sulit, berliku, dan tanpa tol Cipularang saat itu, Khoirul menggeber mobilnya secepat mungkin. Mobil rombongan di belakangnya tampaknya sudah ketinggalan, namun mereka sampai di rumah Gus Dur tepat pada waktunya. Jam di tangan Khoirul menunjukkan 1:12, sementara jalur dari Jakarta ke Cilacap biasanya memakan waktu lebih dari 1 jam. Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pada pukul 4:30 sore, dengan selisih waktu lebih dari 4 jam. Luar biasa. Gus Dur dikenal sebagai seorang wali di kalangan NU dan diakui sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. Wallahu alam. Itulah kisah 5 kiai paling sakti di tanah Jawa yang telah mengukir jejak legendaris. Kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan, dan kebijaksanaan yang layak untuk diabadikan. Jangan lupa subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.